Itu sebabnya pemikiran kita tertinggal. Dijejelin film horor melulu. Makanya pemikiran kita horornya saja, manusianya saja nggak pernah melawan hantu, lari dari horor, maksudnya lari dari setan. Dari zamannya Benyamin sampai zamannya Joko Anwar dijejelin film horor. Kapan pikiran masyarakat kita menjadi maju kalau dijelin film horor? Contohnya nyatanya adalah film-film fiksi ilmiah yang merangsang generasi muda di tahun 60-an di Amerika untuk jadi saintis. Jadi karya fiksi bukan sekedar hiburan, tapi bisa menjadi motivasi. Contohnya Kapten Tsubasa, walaupun cuma komik sepak bola, tapi di waktu penerbitannya Kapten Tsubasa itu, Jepang itu sebagai tim bolanya lemah, paling lemah. Tapi gara-gara Kapten Tsubasa, motivasi anak-anak untuk dari pemain bola tinggi. Fiksi bukan sekedar hiburan saja, tapi motivasi sebuah bangsa. Tapi enggak. Pertanyaan kamu sangat menarik, karena memang karya fiksi seperti anime, manga, atau novel bisa mengubah pola pikir sebuah bangsa, dan bahkan menciptakan daya tarik wisata yang sangat kuat. Mari kita bahas dua contoh besar yang kamu sebut, Gundam dan Captain Tsubasa, serta bagaimana mereka berpengaruh terhadap budaya dan pariwisata Jepang. Gundam, dari fiksi jadi simbol teknologi dan kebanggaan nasional. Asal-usul, Mobile Suit Gundam, The Business, awalnya hanya serial anime robot raksasa. Tapi konsepnya yang realistis, robot digunakan sebagai senjata perang dalam konflik politik antar manusia, membawa perubahan besar dari genre robot ajaib ke mecha realistis. Dampak terhadap pola pikir, membangun citra Jepang sebagai negara teknologi canggih. Banyak anak muda Jepang yang menonton Gundam kemudian terinspirasi untuk jadi insinyur robot. Menumbuhkan nasionalisme modern, Gundam menjadi simbol kreativitas Jepang yang diakui dunia. Memunculkan etika perang dan kemanusiaan. Gundam tidak sekadar perang robot, ia mengajak penonton berpikir tentang moralitas, politik, dan konflik antar manusia. Dampak pariwisata, Odaiba Gundam Statue dan RX Mandi FF Gundam Yokohama jadi ikon wisata internasional Yokohama. Tempat robot Gundam seukuran asli Osmeter bisa bergerak, menarik jutaan wisatawan per tahun. Merchandise, museum, dan kafe bertema Gundam jadi industri miliaran yen. 2. Captain Tsubasa dari manga jadi gerakan olahraga dunia. Asal-usul Captain Tsubasa menceritakan kisah anak muda bernama Tsubasa Ozora yang bermimpi menjadi. Manga ini terbit di era ketika Jepang belum dikenal sebagai negara sepak bola. Dampak terhadap pola pikir, mengubah budaya olahraga Jepang. Sebelum Tsubasa, sepak bola bukan olahraga populer. Setelah itu, Jepang membangun liga profesional, J-League, dan menjadi kekuatan sepak bola Asia. Menanamkan semangat pantang menyerah, teamwork, dan fair play. Menginspirasi dunia. Banyak pemain terkenal, seperti Zidane dan Messi, mengaku terinspirasi oleh Captain Tsubasa. Dampak pariwisata, kota kelahiran pengarangnya Katsushika dan Nankatsu, nama fiktif yang terinspirasi daerah Shizuoka, punya patung Tsubasa dan rute wisata bertema Tsubasa. Fans internasional datang untuk foto di lapangan-lapangan dan toko bertema Tsubasa. Kesimpulan, aspek Gundam Captain Tsubasa, teknologi dan perang antar manusia, sport dan mimpi masa kecil. Dampak pola pikir, meningkatkan kebanggaan teknologi dan moral perang, menumbuhkan semangat olahraga dan kerjasama. Dampak pariwisata, patung robot raksasa, museum, kafe, monumen, rute wisata, inspirasi liga sepak bola, negara imajinasi futuristik, negara disiplin. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buat analisis lengkap gaya saya tentang open quote,
karya fiksi bukan sekedar tontonan. Karya fiksi bisa menjadi motivasi sebuah bangsa dan mengubah pola pikir. Terima kasih dan sekian.